Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Shalom. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yes. Karena Haleluya. Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, ini waktu yang terbaik Yes. untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ya. Kita siapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk Haleluya. memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh bersyukur Haleluya. karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memilih kami. Engkau yang menetapkan kami. Engkau yang membawa kami mendekat kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, sejak dari kandungan ibu kami, Engkau sudah merajut kami. Engkau membentuk kami Tuhan. Bahkan Engkau memilih kami sebelum dunia ini dijadikan ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kekal, Allah yang besar. Engkau Allah Alfa dan Omega. Tiada Allah seperti Engkau. Sebelum Engkau tiada Allah, sesudah Engkau tidak ada Allah lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkau yang berotoritas dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh masuk dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah yang menuju kami kepada kehidupan ya Tuhan. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Engkau ya Tuhan. Engkau juru selamat kami. Kami bersyukur sebab di antara bangsa Tuhan Engkau memilih kami ya Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Selama kami hidup, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Selama nafas hidup kami masih ada Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Tuhan yang besar. Ya Yesus, sebab Tuhan itu baik, ya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di antara bangsa ya Tuhan, bermaksud bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setia-Mu, kasih setia besar sampai ke langit, besar sampai ke langit. Kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Katakan bersama, tinggikan diri-Mu, tinggikan
bangsa ya Tuhan. Bangsa ya Tuhan, bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Oh, tinggikan dirimu. Oh, tinggikan dirimu. Mari kita bersama bangkit berdiri dan katakan bersama, tinggikan dirimu. Amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bersabda Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, perkataan hidup yang kekal. Di mana kami hidup, itu karena perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bisa hidup karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, sejak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Raja kemuliaan ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima
Ya, terima kasih. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang berkuasa. Amin. benar, Ya Tuhan. Tuhan. Mengatur segalanya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau Allah Ebenezer bagi kami. Ya Ya, Tuhan. Masih tolong kami Yes. sampai hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kuasa mujizat-Mu Tuhan. Amin. Ada bersama kami. Amin. Ya Engkau Tuhan. yang menyertai kami Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Amin. Ya Engkau Tuhan. hadir dalam hidup Ya, kami Yesus, Bapa. Amin. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami boleh bersyukur. Terima kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Ini waktu yang terbaik kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan. Biar segenap hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau. Ya Kami Yesus. persembahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oh, Haleluya. haleluya. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang layak terima pujian. Amin. Wow. Segala ikatan telah dipatahkan. Amin. Kutuk dosa dihancurkan. Amin. Yes. Karena Haleluya. Dia sang penebus. Mari kita atur langkah kita tertuju kepada Dia. Amin. Amin. Sebab Engkau Tuhan kami yang akan menebus hidup kami untuk selama-lamanya. Amin. Ho. Haleluya. Kami tertuju Berlari. berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan bersama, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on. Kami agungkan nama-Mu, Katakan pembebas segala belenggu. pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mata terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang. Bersama angkat tangan kita katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Bersama kami agungkan. Agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Angkat tanganmu katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa
untuk selamanya. Katakan lagi, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, terima segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Hanya Kau Yesus Tuhan, satu alasan. Haleluya. 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 Yeah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan, Ya Yesus. nyata di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Oh. Besar setiamu,
bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan. Ya Yesus. Kami ada di sini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Amin. Karena Engkau ada di tengah pujian kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau kami tinggikan terus dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Ya Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi. Ya. Amin. Pengertian demi pengertian Tuhan. Ya. Supaya kami menangkap Tuhan apa yang Kau sampaikan ya Tuhan. Amin. Amin. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Kuat kuasa Tuhan Ya. yang bekerja atas hamba-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ini saatnya kita bersama menikmati. Shalom saudara-saudara, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini sebab Engkau menolong kami Tuhan. Tidak ada yang kebetulan hari ini. Semua karena rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, Engkau penolong kami, Allah yang memberi kami pengertian Tuhan. Engkau menolong kami untuk kami mengerti, bahkan lebih daripada kami mengerti Tuhan, tapi menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu akan meneguhkan hati kami, memberi kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan tidak ada yang kebetulan ya, semuanya tidak ada kebetulan. Kalau hari ini kita mendengarkan firman itu untuk kita, bukan untuk sebelah kita. Sebelah kita akan mendapatkan, masing-masing akan mendapatkan berkatnya. Amin. Oke, kita buka, angkat Alkitab kita nyatakan ya iman kita hari ini. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Judulnya Aku Orang Kudus. Ya, judulnya agak ngeri ya buat sebagian kita. Aku orang kudus. Ini bisa jadi sebuah pernyataan, tapi ini juga bisa jadi pertanyaan. Apakah aku orang yang kudus? Ya. Nah, ini ada keraguan mungkin di dalam hati kita. Aku ini orang kudus atau tidak ya? Kok aku masih begini ya? Rasa-rasanya aku ingin hidup kudus. Nah, hari ini kita akan mendapatkan jawaban, bukan hanya jawaban, tapi kita minta Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan ya. Yuk kita baca di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 dan yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus,
yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah, ini gini saudara, ada perintah Tuhan yang bilang, kuduslah engkau dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Nah, di pasal ini, di ayat ini diambil dari sama dengan Imamat 11 ayat 44 ya. Ini kutipan ya. Kutipan dari Rasul Petrus ini menyatakan Tuhan itu kudus. Ya. Tuhan Allah itu kudus dan tidak bisa berkumpul dengan yang tidak kudus. Kenapa? Karena Dia kudus. Nah, dan ini ayat ini menunjukkan sifat Tuhan ya. Ini Tuhan menyatakan dirinya, aku ini kudus. Ya, aku ini kudus, maka engkau harus kudus. Nah, sekarang ini banyak hoax ya, banyak hoax. Sebenarnya bukan hanya sekarang, tapi sudah di masa-masa yang lalu. Ini sudah dibangun oleh iblis ya. Hoax itu mengatakan tidak mungkin orang itu kudus. Tidak bisa. Manusia itu tempatnya orang salah dan dosa. Bapak Ibu sering dengar istilah ini ya. Sering dengar, oh iya, dan mengakui, oh iya aku ya pernah salah, aku pernah dosa. Terus kita bilang, aku ini tempatnya orang salah. Ya memang benar. Tapi apakah itu menjadikan kita bukan orang yang kudus? Apakah itu terus menjadikan kita, walah, enggak mungkin kudus, ya wis toh dosa saja enggak apa-apa. Nah, ini yang diharapkan iblis. Ya, tanpa pengertian yang benar ya, tanpa pengertian yang benar ya, kita memang orang yang berdosa, tetapi kita harus ngerti tentang pengudusan yang dari Tuhan ini. Tanpa pengertian yang benar, saudara akan menjadi, lah ternyata memang tidak bisa kudus. Ya sudah, hidupi aja, nabrak-nabrak ya tidak apa-apa. Nah, ini kesalahan yang harus kita koreksi, saudara. Nah, terus gini, kenapa sih kok, apakah kita bisa kudus? Nah, apa mungkin kita bisa kudus? Kalau tidak mungkin kita hidup kudus, mungkinkah Tuhan ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus? Kalau Tuhan saja ngomong, engkau harus kudus, berarti kita bisa kudus enggak? Kalau kita enggak bisa kudus, berarti Tuhan berbohong dong. Iya kan? Lu enggak bisa kok disuruh mengerjakan. Nah, ini pengertian yang harus kita luruskan. Ini pengertian yang harus kita mengerti ya. Tuhan saja menyuruh kita hidup kudus, artinya kita bisa hidup kudus. Saya ulangi, kalau Tuhan suruh kita hidup kudus, berarti Tuhan tahu bahwa kita bisa hidup kudus. Ya. Ini orang tuh berpikir, kenapa sih aku tuh kudus enggak? Karena orang tuh berpikir gini, ini sama dengan sempurna, orang sempurna. Tuhan juga minta kita sempurna. Mungkin enggak orang itu sempurna? Kalau enggak mungkin, tapi Tuhan nyatanya mau menyempurnakan hidup kita. Mau kita hidup kita sempurna. Lah apa mungkin kita sempurna? Nah oke. Ini yang konsep yang harus kita mengerti ya. Jadi gini, kudus itu adalah proses. Kudus itu proses. Jadi gini, seperti sempurna ya, hidup kita ini sama, kekudusan dan kesempurnaan ini jalannya sama. Ya, orang berpikir dulu, ya, dari kita lahir sampai kita besar, kita kudus terus, itu artinya kita bisa hidup kudus. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Tapi kekudusan itu proses. Dari kita orang yang berdosa, ingat, dari orang yang berdosa, terus dipanggil Tuhan, dikuduskan, terus menjalani kehidupan sampai hari terakhir hidupnya, dia dibilang
kudus sempurna kekudusannya. Dia dibilang kudus sebab kenapa? Kalau dia tidak kudus, dia tidak bisa masuk surga. Kalau surganya itu kudus, ada satu orang najis masuk ke dalam surga, surganya sudah tidak 100% kudus, padahal surga itu 100% kudus. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita mau belajar bagaimana proses kita menjadi kudus. Bagaimana proses kita menjadi kudus? Ini yang Tuhan lakukan ya. Kita buka di Efesus 1 ayat yang ke-1. Ya, kita buka di sini saja ya. Kita baca di sini. Efesus 1 ayat yang ke-1. Oh, oke. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Oke, ini pertama ya. Dari Paulus, Rasul Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Siapa? Orang kudus di mana? Efesus. Saya mau bertanya, apakah orang Efesus tidak ada yang berdosa? Orang-orang percayanya loh ya. Pasti ada. Tapi Paulus menulis gimana? Kepada orang-orang kudus. Jadi meskipun orang Efesus itu pernah berdosa, tapi di mata Tuhan ditulis di sini, orang Efesus itu kudus. Nah, berikutnya juga ada ya di Roma 1 ayat 7, di 1 Korintus 1 ayat 2. Itu mengatakan kalau di Roma ya orang-orang Roma yang kudus, orang Korintus yang kudus, ya. Seperti itu. Tuhan itu melakukan ini, Saudara. Tuhan itu melakukan pemisahan. Jadi gini, konsep dari kekudusan, kudus itu artinya sebenarnya dipisahkan. Jadi dari seperti ini, dari orang berdosa dipisahkan. Ya. Jadi konsep pengudusan sebenarnya adalah pemisahan. Ulangi Saudara, gimana? Dikuduskan itu artinya dipisahkan dari tadinya dunia diambil, ya, warga dunia diambil, dimasukkan menjadi warga kerajaan surga, dikhususkan. Nah, ini juga ini seperti itu ya. Nah, juga ini ya, konsep awalnya tuh seperti ini. Orang-orang Israel dari jemaat banyak, orang Israel yang banyak itu diambil, dipilih beberapa. Ada yang dijadikan imam, ada yang dijadikan pelayan-pelayan Tuhan, ada yang dipilih ya jadi apa? Semua yang melayani Tuhan lah ya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya orang itu dikuduskan untuk berbakti ya, untuk dipisahkan, untuk menyerahkan diri. Jadi dari orang dunia, terus dia dipisahkan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan menerima. Akhirnya dia dipisahkan dari kebanyakan orang Israel. Ini namanya imam. Jadi konsep pengudusan itu sebenarnya juga tidak sekedar dipisahkan, tapi ada unsur apa ya? Berbakti, mengabdi. Berbakti. Makanya kalau saudara ditanya, oh nanti kebaktian dapatnya apa ya? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Seharusnya di kebakti ya, kebaktian itu kan berbakti sebenarnya. Tapi sekarang kita lebih sering menggunakan kata ibadah. Tapi kalau dulu itu sering lebih disebut dengan kebaktian. Kebaktian itu artinya berbakti, berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara, berbakti kepada Tuhan. Ya, kalau berbakti gimana?
Kalau berbakti ya mestinya dia memberi sesuatu, bukan mengharapkan sesuatu. Kalau mengharapkan sesuatu bukan berbakti. Ya, itu antri. Ya, oke. Jadi sekarang kita belajar kalau kebaktian kita memberikan sesuatu buat Tuhan. Hati kita, ya, pujian kita, ini kita sedang berbakti. Meskipun di rumah ya, meskipun di rumah berbakti, lakukan Tuhan, ini aku lakukan untuk Engkau. Nah, konsep dari ini seperti ini ya, saya mau ambil sesuatu dulu. Nah, saudara lihat ini apa ini? Ini besi baja ringan, hulu ya, hulu. Beberapa waktu yang lalu saya beli ini, ya, beli hulu ini, baja ringan ini untuk membuat sesuatu. Saya beli dari toko, ya, saya bayar lunas, terus saya bawa pulang. Waktu di rumah, ya, setelah sampai di rumah, tak simpan dulu, belum tak pakai. Tak taruh di rumah saya. Ada yang boleh ambil? Enggak boleh, kalau ngambil namanya pencuri. Ya. Terus saya mau bikin apa sih sebenarnya? Saya mau melakukan sesuatu. Ya. Saya mau melakukan sesuatu dengan baja ringan ini. Ya. Saya mau melakukan sesuatu dengan baja ringan ini dan saya buat ini, saudara. Ini saya buat pot. Maaf, bukan pot. Saya buat rak untuk tanaman, ya. Saya buat itu di tempat mama saya. Saya bikin, ya, pelan-pelan karena masih belajar, ya. Tapi akhirnya jadilah itu. Nah, waktu saya beli, saya pisahkan, saya kuduskan. Untuk apa? Di dalam benak saya sudah punya rencana dengan apa? Dengan besi holo ini. Rencananya apa? Bikin pot. Jadi, rak pot, ya, rak tanaman. Jadi di dalam benak saya ini adalah rak tanaman. Meskipun belum jadi, tapi ini untuk rak tanaman. Waktu mau diminta orang untuk hal yang lain enggak boleh, beli sendiri, ya, kayak gitu. Nah, itu yang terjadi, saudara. Sama seperti ketika Tuhan juga melakukan hal yang sama. Ya, Tuhan melakukan hal yang sama. Ya, pertama, posisi kita dikuduskan. Ya, dari tadinya kita ada di toko, ya, ada di dunia, diambil, dipisahkan, itu posisinya itu kita sudah dipisahkan, kita sudah kudus. Status kita adalah orang kudus. Orang Efesus juga orang kudus, orang di Korintus juga orang kudus, orang di Banyumanik dan Bukit Sari juga orang kudus meskipun kita kelahiran Semarang. Ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, surat Paulus itu banyak sekali yang ini ya, mengatakan itu. Nah, terus gimana caranya yang Tuhan lakukan? Sewaktu Tuhan ambil kita, dipisah, Tuhan kasih meterai. Ini milikku, meterainya namanya Roh Kudus. Meterainya namanya apa, saudara? Roh Kudus. Ya, jadi gini, saudara, kudus, orang kudus, kita orang kudus ini adalah identitas. Ya, ini identitas kita, ini DNA kita. Ya, kenapa kita disebut orang kudus? Karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Jadi, saudara, ya, status kudus kita, identitas kudus kita itu karena relasi kita dengan Allah yang Maha Kudus di dalam hati kita. Saya ulangi ya, status kita kudus karena relasi dengan Allah yang Maha Kudus. Coba saudara, bapak ibu ngomong sama samping kanan kiri, status
engkau orang kudus itu karena relasi dengan Allah yang Maha Kudus. Semua karena relasi. Oke, lanjut lagi. Ya, bagian yang kedua. Berusaha hidup kudus. Nah, ini bagian ini dilakukan kita. Kalau tadi Tuhan yang melakukan 100% tanpa kita melakukan apa-apa, Tuhan melakukannya. Inisiatif Tuhan dan Tuhan yang melakukannya. Nah, ini bagian yang kita lakukan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke, tadi kita diambil dari dunia, masuk dijadikan orang kudus. Terus ini loh, perhatikan. Allah memanggil kita, kita sudah dipanggil, bukan untuk melakukan hal yang cemar. Apa yang cemar? Bukan. Tapi melakukan hal yang kudus. Ya. Kita dipanggil itu punya tujuan melakukan hal-hal yang kudus. Ya, 1 Tesalonika 3 ayat 13 saya akan bacakan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Loh. Kuatkan hatimu supaya engkau kudus. Terus, apalagi saudara? Ini kalau tadi ya, roh itu dimeteraikan di dalam hati kita. Sekarang ini kekudusan ini adalah gairah kita. Ya, semangat kita, jiwa kita. Oh, tadi rohnya, Roh Kudus di dalam roh kita, Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam roh kita, bersekutu dengan roh kita, menjadikan kita punya identitas kudus, DNA kita kudus, alamiah kita kudus, tetapi dagingnya masih lemah. Ya, terus yang dikuduskan berikutnya apa? Jiwa kita dulu, jiwa kita punya gairah, punya semangat untuk hidup kudus. Ya. Oh, itu di ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-4, pasal 4 ayat 10 dari 1 Tesalonika tadi. Lakukan terus, lebih bersungguh-sungguh. Jiwamu itu loh bersemangat, semangat untuk hidup kudus. Ya, enggak seperti tadi waktu orang, oh semua orang berdosa, ya wes aku dosa, ya rapopo wes. Enggak seperti itu. Ya. Aku enggak mau berdosa, aku enggak mau cemar mulutku, aku enggak mau cemar pernikahanku, aku enggak mau cemar pekerjaanku. Aku mau memiliki perkataan yang kudus, perilaku yang kudus. Ini masalah jiwa ya. Tubuh kita ini memang lemah, saudara. Tubuh kita tuh cenderungnya berdosa, tapi hati kita tuh enggak, karena sudah ada Roh Kudus. Dan kita juga punya keinginan untuk hidup kudus, itu yang harus kita perkuat. Ya, ada rambu-rambu ya, di sini ada rambu-rambu. Oke, ini ada rambu-rambu untuk kita tetap hidup kudus. Rambu-rambunya apa? Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya, kenapa jangan dukakan Roh Kudus? Karena itu rambu-rambunya. Kalau merah berarti kita sudah dosa. Ya, itu dosa merah, kita berhenti. Ini area yang harus kita hati-hati. Kita bisa terpeleset, kita hati-hati. Jalan terus, ngebut, bukan ngebut tapi jalan cepat, ini aman, cepat, kita memiliki kemajuan yang cepat, tapi juga tidak tergesa-gesa. Ya, nah rambu-rambunya adalah jangan dukakan Roh Kudus. Ini ada di Efesus 4 ayat 30, saya akan bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah,
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus. Itu adalah rambu-rambu kita. Kalau hati kita sudah mulai, aduh gelisah, berhenti dulu. Kalau hati kita tidak sejahtera, berhenti dulu. Ya. Ini peperangan yang terus-menerus, terus-menerus ya. Tapi kita tuh punya rambu-rambu, Tuhan melengkapi kita. Tuhan beri kita kekuatan, ya. Jadi miliki pengalaman dengan Tuhan, miliki pengalaman hidup kudus, ya. Saudara nanti akan berbahagia, kita akan bercerita ya, kita mengalami ini, tapi kita bisa menjaga mulut kita untuk tidak memaki, kita bisa menjaga mulut kita untuk tidak berkata kotor ya, kita bisa menjaga perilaku kita supaya kita tidak mencemari pernikahan kita, ya. Nah, terus gini ya, saudara, jadi kalau tadi kita pertama kali kita jadi orang kudus itu karena relasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sama seperti sekarang saat kita berjalan dengan Tuhan di dalam kekudusan itu juga ditentukan oleh relasi kita dengan Allah Roh Kudus. Jadi semuanya ini ada karena relasi, karena hubungan yang baik. Semuanya ini karena hubungan yang baik. Kehidupan kudus kita itu karena relasi kita dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, tadi status kita kudus itu karena relasi dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sekarang kita bisa hidup kudus juga karena relasi dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, Roh Kudus itu gini ya. Roh Kudus itu tidak merasuk, tidak kayak setan. Kerasukan setan tidak ada, kerasukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sopan. Roh Kudus itu memberi kita masukan, ya, memberi kita inspirasi banyak hal. Tapi keputusan tetap ada pada kita. Keputusan tetap ada pada kita. Tuhan menghormati keputusan kita, bahkan saat keputusan kita salah. Saudara pernah salah? Pernah salah dalam ambil keputusan? Atau saudara pernah jatuh karena salah mengambil keputusan? Roh Kudus menghargai saudara. Roh Kudus tidak paksa saudara. Roh Kudus mau engkau memutuskan. Kalau hari ini mungkin Tuhan sudah lama tidak ngomong, Roh Kudus tidak ngomong dengan engkau. Mulai berhubungan terus. Dengarkan kata-kata yang sederhana mungkin. Ayo bangun, mulai bangun. Ayo lakukan ini, lakukan. Ayo kebaktian jangan telat, meskipun di rumah lakukan. Itu Roh Kudus, kita lakukan, kita akan berkembang, berjalan dengan Roh Kudus. Ya, semangat saudara, semangat untuk hidup kudus. Bagian yang ketiga, ya, kekudusan yang sempurna, ya. Tuhan itu yang menyempurnakan kekudusan kita. Ya. Tuhan itu menyempurnakan kekudusan kita. Ini dikerjakan oleh Tuhan. Kalau tadi kita mengerjakan dengan kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus tentunya hidup kita, ya. Tapi kali ini dilakukan oleh Tuhan. Saya akan bacakan Filipi, ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 21, tapi ini bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih jelas maknanya ya. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia.
Ia dapat melakukan itu karena ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur. Nah, tadi bilang kan, jiwanya pengennya aku tuh enggak mau berdosa, aku tuh enggak mau berdosa ya dalam perjalanan hidup kita, tapi tubuh kita lemah. Waduh, ini menarik, ini akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, kalau tadi jiwanya sudah dikuduskan, sekarang ini apa? Tubuhnya yang dikuduskan. Ya, jadi kudus yang terakhir ini Tuhan berikan apa? Tubuh Tuhan, ya. Tubuh kita diubah. Ini kapan terjadinya? Besok. Ya, besok. Kalau kita dipanggil Tuhan waktu datang, kita masih hidup, ya kita dapatkan tubuh kemuliaan ini. Tapi seandainya kita sudah meninggal, meskipun badan kita sudah hancur lebur, kita juga akan dapatkan tubuh kemuliaan. Jadi tidak usah khawatir, ya mati sekarang atau besok, ya sama saja dalam hal ini saudara ya. Tapi kehendak Tuhan itu yang lebih baik ya. Jadi penyempurnaan tubuh kita, Tuhan menyempurnakan kekudusan kita ya. Ini dikerjakan oleh Tuhan. Ini saya tunjukkan dulu ya di sini. Perjalanan kekudusan kita. Ya. Pertama itu oleh Tuhan, atas karunia Tuhan kita dipilih. Tanda panah yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini kita ini di karya Tuhan ya. Kita ini dipilih oleh Tuhan ya. Kita dipilih oleh Tuhan, posisi kita dikuduskan. Jadi status kita orang kudus. Setelah itu kita melakukan usaha manusia. Saat kita melakukan, kita jatuh bangun. Bangun ya, pertama kita jatuh cinta sama Tuhan ya, namanya cinta mula-mula kita semangat. Akhirnya ada sesuatu dengan teman kita atau dengan pendeta kita atau dengan apapun juga, akhirnya kita ngedrop. Ikut KKR, bangkit lagi. Wah, naik lagi, terus besoknya lagi ada gesekan dengan pacar atau dengan aku kok enggak dapat ketidakpuasan. Akhirnya turun lagi, terus ikut retret, naik lagi. Nah, naik turun. Ya. Tapi kita harus tetap progresif, naik. Meskipun kita turun, kita naik lebih tinggi, ya. Karena jiwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita kudus, semangat ya. Nah, terus setelah akhir hidup kita ya, baru tubuh kita disempurnakan. Itu Tuhan yang melakukan. Ya, luar biasa ya karya Tuhan ya. Dan ini semua karena relasi kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Kita ini ya, sering hari-hari ini mungkin kita berjalan, aduh kok susah. Perhatikan, Allah Roh Kudus sedang bekerja bersama kita. Ya, kesulitan kadang membuat kita ingin melanggar norma atau ingin melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan lebih baik, bisa kalau orang sakit bisa hendak cepat sembuh terus pergi ke tempat yang salah. Ya. Allah Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan sudah menteraikan kita. Tuhan sudah memenangkan jiwa kita. Ya, kalau hari ini saudara masih merasa kesulitan, Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Ya, kita baca penutup ya. Kesimpulan, kita adalah orang kudus karena relasi kita dengan Tuhan yang Maha Kudus, bukan kekudusan kita. Kita memang tetap harus semangat menjalani hidup kudus. Tapi bukan itu, semuanya itu karena Tuhan di dalam kita. Susah. Percayalah, Tuhan mau engkau hidup kudus. Tuhan pasti tolong. Amin. Ya, kita baca ayat yang tadi kita sudah baca.
ayat pokok kita, ya 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak diaturkan, ya Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu yang agung, yang mulia. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Engkau sungguh baik, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan kami untuk menyembah-Mu. Lewat pujian syukur kami bagi nama-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Semua makhluk kan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sakaralapataka syakaralapasika kinabataka sakaralapashikinabataka sakaralapataka hinalama sakaralapashikinabataka saka. Allah Roh Kudus, tolong kami, tuntun jalan-jalan kami Tuhan, tuntun jalan-jalan kami. Meskipun kami menghadapi hal-hal yang sulit, tapi Engkau penolong kami Tuhan. Tuntun jalan-jalan kami supaya kami tetap ada di jalan-jalan-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kudus, yang menjadikan kami kudus. Engkau memulai karya-Mu dengan memilih kami. Nah, kami bersyukur Tuhan kalau kami adalah orang-orang kudus. Engkau menyebut kami orang-orang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini tolong kami untuk kami menjalani hidup kami dengan jalan-Mu Tuhan, dengan kekudusan di dalam semua aspek hidup kami Tuhan, dan kami tidak mengentengkan kekudusan ini Tuhan, tapi kami boleh terus ada di dalamnya, tentunya dengan pertolongan-Mu. Allah Roh Kudus pasti menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya setiap perkataan firman Tuhan ini akan menjadikan kami orang yang menang, orang yang kuat di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, saat ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati hidup setiap kami. Dan Engkau yang akan memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, di masa pandemi ini,
kita harus selalu waspada untuk menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan memakai double masker, yaitu masker medis dan masker kain. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling penting, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah. Yang kedua, kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut doa Kamis dan komsel. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, hari Rabu ada PKP jam 19 via Zoom. Bapak-bapak atau kaum pria diundang untuk bergabung. Firman Tuhan Bapak Mandala. Link Zoom akan dibagikan oleh Bapak HK. Yang kelima, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Jemaat dihimbau untuk berdoa. Kepada para PKS, mohon untuk menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. Kita harus tetap berjaga dan berdoa, kedatangan Tuhan sudah dekat. WL Bapak Debyo, firman Tuhan Bapak Henry. Yang keenam, Jumat komsel, S3-nya multiplikasi. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani di nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk dapat mengingatkan dan mendukung anak-anak mengikuti ibadah anak online. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Engkau memberkati aku
takkan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan telah memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita akan mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, saudaraku. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.